Kepada beliau segala terhormat diaturkan. Hadirin yang berbahagia, dengan usai pembacaan doa, maka usailah pula acara kita pada malam ini. Oleh karena itu marilah kita tutup dan bacaan hamdalah. Selanjutnya motivasi dari Ustadz Tuna. Selanjutnya motivasi dari Ustadz Ali. Dia mengaturkan. Terima kasih. Nabi Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh larang. Saya pakai mic tuh larang aja. Di kamar aja acara saya kamu pakai mic. Karena apa? Ngabisin suara. Kuping saya sakit. Panas dengar mic itu. Mana yang gak enak. Ini saya cerita dulu ya. Ini pemanasan dulu. Saya masuk ke Biren tuh 2013. Kamar saya LH3. Kalau kata guru saya, Ring Mustaqim itu kamar penghasil dukun terbanyak di Biren tuh kamar saya. Jadi setiap malam Jumat, malam Selasa pasti ngedukun ada. Jadi kamar tuh saya tuh ditakutin. Alia dulu nggak ada apa-apanya. Ketemu Ella bawah, minggir. Mau lu Alia kelas 3, mau Alia kelas 2, udah mau LH bawah, nunduk semua. Kenapa? Rata-rata banyak dukun. Saya masuk 2013 bulan tanggal 12 bulan Agustus 2013. Saya baru masuk, Rek. Zaman dulu saya masuk tuh kamar tuh los. Saya LH3 tuh diisi 100-an. Sekarang Alia paling cuma 30 ya. 30-40. Kamar waktu itu saya 100. Sampai kalau turun ya, itu kayak pindang ditotong. Lah iya, kaki bengok ditendang sama konco. Wih, nggak muat. Jangan saya muat kayak gitu. Saya baru masuk di Tebireng sama Lalu. Tahu Ustadz Lalu? Ustadz Lalu yang apa? Dai itu. Nah, Takono, itu temen saya daftar bareng sama saya. Nulisnya bareng sama saya. Dulu kan di Mualimin, terus pindah ke Alia. Saya nanya, lu kamar kita di mana lu? Udah ikut gue aja dulu. Dibawa ke LH3. Saya masuk ke LH3 tuh anak kamar udah banyak. Saya baru masuk pintu, Rek. Langsung anak kamar marahin, orang mana lu? Jakarta bang, Jakarta mana? Barat. Ditanyain, punya kakak gak? Punya. Udah aman. Kalau udah punya kakak aman, pasti dilindungin. Saya masuk, terus ditanyain. Malam Selasa perkenalan. Anak baru semua kenalan. Nama lu siapa? Satu kamar tuh wajib hafal. 100 tuh kenal semua. Nama lu siapa? Orang mana? Ditanyain dia. Salah ini. Nama siapa? Bagus Salim. Alamat mana? Jakarta. Anak berapa? 5. Punya kakak? Punya. Wah, langsung diserahin. Jadi zaman dulu tuh nggak ada kata dibully. Semuanya dianggap bercanda. Sekarang sampean dikatain orang tua aja, waduh orang tua dikatain. Saya dulu dikatain orang tua biasa, Rek. Di kamar tuh nyelok, wih bapak lu siapa? Itu udah biasa, karena apa? Kita menganggap tuh nggak ada kata bully. Sampean nggak, saya dulu kalau kerjain orang itu nggak tanggung-tanggung. Saya pernah ada kejadian tuh lucu. Malam, sekarang yang saya kerjain ini jadi pembina SMP. Jangan saya sebut namanya, ntar sampean ketawa. Yang saya kerjain adalah pembina SMP sekarang nih. Saya tidur, saya punya teman namanya Soleh, anak Sidoarjo. Jam 1, saya tuh nggak kuat begadang. Jam 8 saya udah tidur, jam 8, jam 9 udah tidur. Tapi bangun lagi jam 1, nggak tidur lagi dari jam 1.12, nggak tidur. Saya bangun jam 1, saya ngeliatin teman saya Soleh. Kalau kemarin dulu disekat-sekat, si Soleh mau tali rafia gitu. Ini saya bilang gini, ini si Soleh malam-malam ngapain gitu? Lagi narik tali rafia gini, cis. Saya tanya, lu lagi ngapain nih? Udah lu dilihatin gua aja nih, gua lagi bercanda. Saya bilang bercanda sama siapa malam-malam? Saya liatin talinya gini. Lah, jadi di Manu Konco, di Manu arek.
di menu itu lah kok sih kenal le us tali menu belum lah saya juga pengen saya gantian le nggak amor enak itu saya narik iya saya narik gini loh anaknya gerak yang tidur tuh gerak saya kaget kata saya itu nggak nyangkut rek cuma nyangkut gitu aja nggak diikat gitu jadi anaknya gerak saya kaget kan saya tarik gini nyangkut ternyata wah langsung bangun anaknya nangis sekarang pembina SMP iya sekarang pembina pagi langsung dipanggil sama ustadznya ustadz saya tuh keker pendekar lah bahasanya langsung pagi subuh dipanggil mana Ali sama Soleh sama siapa ngerjain Soleh pak tapi yang narik saya kan saya nggak mau ngomong yang ngerjain Soleh pak lah kamu apa li yang ikut pak aku siapa narik Soleh sebelum ada yang narik kenceng saya Soleh tuh saya salahin kapok saya cuma sekali tahunnya gede nah, itu cerita jadi sana pun sampai sekarang nggak nganggap saya musuh padahal saya kerjanya segitu parahnya gitu. Itu zaman dulu jadi nggak ada kata dibully saya mondok tuh nggak ada kata weh lu gua dibully nggak ada jadi semua nganggap bercanda cuma bedanya orang yang bercanda bisa menyikapinya dengan dewasa atau tidak itu pemanasan yang kedua sampai siapa yang main ML di sini? Main semua rata-rata. Serata semuanya main. Saya nanya ya, sampean ya, kalau main ML, main solo, nggak ada kill, nggak ada skill, udah jangan main. Percuma gitu, nggak dapat apa-apa sampai. Saya kemarin liburan mainin siapa tuh? Namanya Randy ya. Saya liburan, Randy main gak epic sini, saya mainin nih. Leman gak epic loh, epic terus. Kasih aja sih, tak jogiin. Saya yang jogiin gitu. Sama kalau main DML ya, ada Vector, ada Marksman, ada Assassin, Mage, Support, Tank. Ketika si Vector menjadi offline, yang paling susah di ML semua offline, karena dia harus memahami mekanik, makro dan mikronya harus tahu. Beda sama Tank yang penting buka war, musuh ngasih skill ke dia, core kita maju, nyerang udah dapat itu. Iya kan? Tapi kalau main-main gitu, coba aja core taruh depan, tank taruh belakang lah mampus. Iya. Makanya apa? Tank jangan mundur, udah jangan tahu mati 12 nggak jadi masalah. Karena tank cuma bedanya tanknya jago apa enggak gitu doang. Sama di kamar ini yang paling pendiam siapa? Tunjuk. Tunjuk aja siapa yang paling pendiam. Siapa namanya? Iya, Rehan ya. Contoh kamar ini nggak ada Rehan. Sampai nggak ngatain dia ntar. Wih, Rehan pendiam loh. Yang paling rawel di sini siapa? Robert ya. Santainya wis. Di kamar ini nggak ada Robert. Menurut sampean kamar ini seru gak? Santainya Robert nggak ada. Gak seru. Yang pendiam. Kalau sampean bilang nggak ada pendiam, kalau pendiam ini nggak ada, seru nih kamar. Nggak mungkin. Pasti sambil bilang, weh seru nih kamu gue ada yang pendiam nih, bisa dikerjain juga. Kan bisa gitu kan? Lah makanya, jadi di kamar itu semuanya tuh saling melengkapi. Mau dari yang pendiam, mau paling nakal, mau paling gateli. Itu semua di kamar tuh dibutuhkan. Iya. Saya tuh di kamar. Hobinya kerjain orang. Hobi. Wis takon konco-konco gue, saya tuh paling hobi kerjain orang. Salah satunya Ijul tuh sering saya bully Ijul. Tahu Bang Ijul kan? Enggak ngalamin ya? Oh enggak. Ada angkatan ini lah ngalamin Ijul. Ya? Nah, ini dulu iya adik-adiknya Ijul pada. Sering saya bully dia. Tapi apa? Dia nggak nganggap saya bully. Lu bang lu bercandanya, bercanda, nggak ada. Bang lu bully gue mulu, nggak ada. Lu bercanda mulu lu bang, pasti gitu. Kenapa Karena santri zaman dulu nggak ada yang dibilang dibully gitu. Dia kan Ijul segoblok-goblok kayak Ijul, pasti dia bilang, lu bercanda mulu lu. Sekarang coba lihat, sekarang udah jadi guru. Teman-temannya masih jadi ngabdi-ngabdi, dia udah jadi guru. Kenapa Karena di pondok tuh jangan pernah menganggap orang pintar selalu berhasil. Ada kalanya orang bodoh lebih bagus dibanding orang pintar. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua saya menyampaikan dari pesan-pesan kiai-kiai dulu. Saya tuh setiap liburan tuh pasti selalu ke rumah-rumahnya.
terutama yai-yai Tebuireng. Semua yang yai-yai Tebuireng yang pernah saya sowanin, yang saya akrabin, semuanya jawabannya sama. Satu, jangan melanggar peraturan pondok. Kedua, jangan lawan pengurus. Udah. Dua ini. Saya jadi abdinya Yai Habib setahun. Setiap hari Senin saya jemput ke rumah beliau di Sumobito, di Perak, jemput 1 tahun. Beliau kalau saya jemput itu kalau di mobil itu selalu sholat duha. Selalu saya jemput pasti sholat duha di mobil. Sholat duha. Ntar beliau cerita santri-santri dulu tuh kayak gini karakternya. Sampai mungkin sering dengar cerita lah santri goblok tapi di rumah berhasil. Makanya Ustadz tuh selalu menyampaikan, lebih baik ilmu lu pas-pasan tapi dibutuhkan masyarakat dibanding ilmu banyak nggak dibutuhkan masyarakat. Makanya sampai yang dibutuhkan masyarakat di rumah sampean apa? Contoh, di rumah sampean dikurang imam, ya sampean harus bisa imam. Sampean harus bisa itu. Dan jangan pikir sampean tuh ilmu yang sampean siapin akan bermanfaat di rumah, belum tentu. Jangan sampai. Dan ini pesan-pesan kiai ya, pesan-pesan kiai saya yang pernah saya soalnya tuh alumni Tebuireng tuh nggak jauh dari 3. 1 pembisnis, kedua jadi DPR dan ngurusin negara ketika jadi ulama. Pokoknya nggak lepas dari 3 ini. Sampai kalau berhasil lulus itu dengan titel barokah itu nggak jauh dari 3 ini. Kalau nggak jadi ya pembisnis, kalau nggak jadi pembisnis pengusaha, kalau nggak jadi DPR dan anggota dewan itu, kalau nggak jadi kiai. Terus 3 ini nggak mungkin lepas. Itu cerita-cerita anak yang baik, cerita-cerita anak yang nakal. Saya cerita sampai pengalaman. 3 hari yang lalu itu ada anak jatuh dari komplek K jadi ngatas kanker otak ya. Anaknya tuh saya bilang gini deh, saya nggak betul ngomong Ustadz tuh, jangan harap kamu nakal nggak ketahuan itu aman. Menurut anak-anak yang rokok dia aman. Wah, gue dijeding jam 2 malam aman nih, tenang nggak ketahuan di SP. Ya, ternyata digeledah. Yang 1 dibanting sama keamanan, muter-muter. Naik lantai 3, panik anak lantai 3, loncat, mampus. Palanya kanker otak, jatuh dari lantai 3. Iya. Makanya bro, di pondok tuh yang penting jangan nakal. Pesen-pesen kiai-kiai saya ya, kalau sampai mau nakal itu bisa sampai. Tapi ingat, hukum karma pasti ada. Makanya sampai kalau di pondoknya jadi orang baik sama orang itu baik diterima. Itu pesan-pesan kiai itu jadi orang baik itu lebih enak. Terus di kamar saya ambil contoh di kamar saya lah. Kamar saya itu LA3, itu julukannya SMS. Julukannya tuh SMS, Super Maximum Security. Kamar saya hukumannya paling ringan rajam. Hukuman paling ringan itu rajam. Diikat di tiang, kepala ditutup sempak, dibakar pakai bantal yang paling keras di kamar. Iya, ada yang bocor di sini, ada yang bocor di sini. Itu minim. Saya dulu pernah disuruh push up 1 jam. Push up 1 jam itu saya bisa push up itu kan nggak bisa belok seminggu. Sholat gini, nggak. Saya takbir nggak takbir ya. Sujud paling parah sujud tuh nggak bisa belok kan. Jadi saya pilihnya sholat jadi saf pertama. Kenapa? Nggak bisa sholat. Orang aneh gini kok sujud. Gak bisa tuh selama 1 minggu. Dan saya nggak mungkin lapor sama orang tua karena saya yang salah. Salahnya simpel, sholat nggak wudu. Iya. Saya lagi sama temen gini, sholat duha nggak sholat fardu, sholat duha. Terus guyonan kan bareng konco. Yang 1 telat, saya cokot. Pak, dia telat pak. Kata temen saya telat. Lu sholat aja nggak wudu li. Wah kena gitu. Dia disuruh angkat kamus, tahu kamus mengambil. Yang tulis segini nih. Ini suruh ngangkat 1 jam. Turun digebuk pakai rotan. Ini 1 jam. Pengkor juga sama. Loh iya 1 jam ini lo tangan kanan kiri gini. Turun. Iya.
kamar saya sampai mau tanya lah Ustadz Yusuf no. Kamar saya itu juga SMS super maksimum security gitu. Anak-anaknya banyak, yang nakal-nakal banyak. Rata-rata mati, nggak hidup. Iya, saya punya teman Ma'ruf di pondok tuh kalau maghrib, kalau sholat maghrib ya. Ini untuk khusus anak-anak saya Alia nih dengerin. Teman saya Ma'ruf itu kalau azan maghrib ke SP ngerokok, cus ngerokok. Setiap hari. Sampai ketahuan akhirnya boyong. Pulang mati tengah laut, nggak ada yang tahu. Kena baling-baling tangannya, mati kehabisan darah. Saya bilang mantap bos. Tuhan punya caranya sendiri untuk membuat lu tobat. Dengan cara apa ya? Mati. Mati kan nggak ada dosa lagi kan? Ya udah mati nggak ada dosa, tapi nggak ada pahala juga. Makanya Pak, banyak teman temannya mati. Nggak cuma satu, yang matinya gara-gara di pondok ngelanggar. Banyak juga yang pulang di rumah jadi napang, jadi gembel masyarakat. Dan itu rata-rata semuanya nah di pondok kan nakal, entah itu rokok, entah itu keluar malam. Kenapa ya? Ini yang saya tekankan ya. Guru-guru zaman saya dulu selalu bilang, jangan merasa aman ketika kamu melanggar nggak ketahuan. Kenapa? Karena hukumannya bisa jadi sampah. Lebih baik kamu melanggar tapi ketahuan. Itu lebih baik dibanding melanggar tapi nggak ketahuan. Tapi lebih baik lagi jangan melanggar. Udah, jangan melanggar. Itu lebih baik lagi. Itu kata ustadz saya zaman dulu. Itu cerita ya bahasanya di pondok tuh sampai ketika sudah masuk pondok harus berbuat baik. Jangan jadi nakal. Saya sampai tahu Ustadz Ridho ya. Ini saya cerita tentang murid mengabdi kepada gurunya. Tahu Ustadz Ridho. Sampai kalau tahu palanya Ustadz Ridho, kalau Ustadz Ridho dari sini bolong. Palanya Ustadz Ridho dari sini bolong. Nggak ada yang tahu ya? Ada. Kalau sampai tahu, Ustadz, kalau sampai bolong nggak tanya. Dari sini ini bolong. Ustadz Ridho. Di kelas 2, dia tuh rambutnya selalu panjang. Terus gondrong lah. Guru-guru nggak ada yang tahu. Petal nggak ngelawan. Lagi misalnya di Mualimin ada pemetalan, dia nggak ngelawan. Ya diem aja di kelas. Ridho rambut kamu panjang, iya. Guru tahu pala dia bolong itu kelas 3. Akhirnya nggak dibotak-botak lagi. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 awal itu kalau pemetalan masih dipetal, nggak ngelawan. Anak-anak ada yang kabur lah, ya kan, Alia? Yang kabur lah, ngumpet lah di jeding. Saat itu saya bilang hebatnya di situ. Dia nggak kabur, pada tahu, pala dia bolong di sini. Kelas 3 baru guru tahu. Loh, pala kamu lo dong, pasti buang gini. Bolong ini. Akhirnya nggak dipetal-petal lagi sama guru. Tapi guru tuh salut. Kenapa? Karena ketaatan dia sama guru tuh menentukan gitu. Itu yang pertama. Saya punya teman lagi Erwan, sekarang pembina di Mualimin. Guru saya, Wan, nih tolong bawa motor saya ke pasar Cukir, beliin barang ini. Itu di teknik kok bawa motor swing, nyampe 1 jam 2 jam nggak balik. Ternyata motor dituntun, nggak dinaikin, nggak dituntun. Guru nanya, guru saya, Wan, kok kamu lama, Wan? Ya lama Ustaz, kan bawa motor. Lah iya kan Ustaz, suruhnya apa? Bawa motor apa naikin motor? Bawa motor, yaudah saya bawa motornya. Nggak dinaikin. Kenapa? Omongan guru saking jelek. Menurut saya kan bego. Secara logika bego, tapi secara luarnya nggak bego. Itu malah yang bagus. Saya punya teman lagi, Farhan. Sekarang ngabinya di Pak Jalil, lagi rintis pondok. Han, masukin motor ini ke gudang. Jangan sampai kunci gudang ada yang tahu naruhnya. Masukin motor, kunci dilempar lagi ke dalam kuncinya. Kan bego. Ditanya sama guru saya, Pak Jalil, Han, kuncinya mana? Ya saya lempar lagi ke dalam. Loh kok bisa? Lah kan kata Ustaz apa? Han, taruh motor di gudang, kuncinya jangan sampai ada yang tahu. Ya saya lempar ke dalam. Secara logika sampean goblok. Oh, arek goblok kayak gini. Tapi itu nggak goblok.
menurut orang-orang yang pintar itu dia malah yang pintar. Kenapa? Menurut ustadznya ini. Saya masuk mondok itu nggak apa ya, ikro nggak bisa saya. Iya, saya selama mondok 3 tahun di LH itu belum pernah. Li bangun nih, nggak tahu. Tongkat, dar. Arti deh. Kamu tahu misu? Nggak tahu deh. Karena bapak saya nih ya, bapak saya ngasih nitip ke saya waktu mondok pertama. Ustadz Jan, Ustadz, saya nitip hal ini totalitas, sampai gebuk, sampai tendang, sampai pukul, ikhlas saya. Cuma satu, jangan sampai mati. Loh, saya ngerti ya, saya dulu cacar, sampai cacar pulang kan. Saya cacar tuh dari ubun-ubun sampai telapak tuh ada. Sadisnya tuh, Li, jangan pulang ya, udah di pondok aja. Li, jangan pulang ya. Nggak boleh pulang aja. Saya nekat akhirnya, bodo amat gue nelfon. Saya akhirnya ketemu lagi nelfon, saya minta, Bu, tolong jemput, jadi jemput. Itu kalau saya nggak nyolong kayak gitu, nggak mungkin pulang ya. Parah di pondok. Tipes, sakit tipes sudah mati, kepala saya pucet. Li, ayo olahraga, jogging. Nggak gendeng biye. Ayo sampai mampus. Kalau saya harus picet, pas udah kurang ini, disuruh jogging. Nggak gendeng biye. Ya, tapi apa? Sembuh, bisa sembuh. Tergantung sugesti, kuat apa enggak. Sembuh ternyata. Makanya anak kamar saya, tanya, dipastikan anak kamar saya sakit, waktunya wajib jabu. Waktunya sholat berangkat ke masjid. Cuma bedanya Pak, waktunya ngaji wis turun yang kamar. Saya waktunya sholat saya bangunin, ayo sholat, mau lu sakitnya parah. Tanya ke kamar saya, waktunya parah, azan bangun. Sholat saya, kenapa? Disampaikan waktunya sakit kok nggak sholat, peredaran darah sampean nggak jalan. Secara dokter malah makin pusing malah sampean. Kenapa? Karena peredaran darahnya nggak jalan. Monggo ditanya ke kamar saya. Kalau sakit jam 8 pagi wajib jemur sampai setengah 9. Setengah 9 mandi. Iya sakit. Tanya tuh anak-anak di saya. Jam 8 jemur, jam setengah 9 mandi, minum air panas, minum obat, tidur lagi. Duhur saya bangunin aja sholat, berangkat masjid, balik makan, minum air panas, tidur lagi, sholat bangunin lagi, sembuh sehari. Monggo lah, kalau nggak percaya tanya didik. Kenapa? Karena sholat itu menghilangkan penyakit. Sampai kalau sholatnya muah-muah, jarang-jarang, sayang di pondok, itu paling penting. Kalau di rumah, contoh nih, saya kasih contoh bangganya orang tua sampean ke sampean. Contoh lah, sampean di rumah pakai kosakata baik sama keluarga, sama ibu ya, pakai kosakata yang baik. Itu orang tua sampean tuh senangnya bukan main. Walaupun di pondok sampean goblok. Nggak percaya? Coba buktiin. Sampean di pondok gak terlalu pinter, ya tolol lah. Tapi sampean punya akhlak yang baik sama ibu, sama bapak sampean. Itu orang tua sampean udah alhamdulillah Ustaz, anak saya kok udah pakai kosakata yang baik. Padahal ya di pondok itu ratu. Tapi karena kosakatanya baik, bagus. Makanya inti dari saya ngomong itu cuma satu deh, ojo ngelanggar pondok. Terus sampai manut tuh karo guru, ojo ngelawan. Dan ini saya sampaikan dari ini saya dapat ini dari Mbak Arif. Mbak Arif tuh wakil kepala pondoknya Trense. Beliau ngasih amalan ke saya itu mungkin lebih dari 10. Tes mentalnya bukan main, mantap lah. Tapi beliau cerita ke saya gini, Li, di Tebuireng tuh ada namanya peraturan yang gak tertulis. Ada namanya peraturan yang tak tertulis. Itu hukumannya lebih dari sampah. Contoh, di peraturan sampai duduk di atas meja boleh gak? Ada gak? Gak ada kan aturan di atas meja. Tapi sampai duduk di atas meja, itu lebih parah hukumannya. Karena apa? Karena peraturannya nggak tertulis. Ini saya dapat cerita lagi dari Pak Sudi. Saya orangnya sering soal, jadi saya cuma mukil pendapatnya Ustaz. Pak Sudi dulu pernah cerita ke saya. Beliau di angkatannya pernah punya teman, saking pinternya itu diangkat Rois Am sama Tebuireng. Rois Am tuh semua pelajaran wajib bisa. Kalau sampai bilang IPA, IPS, matematika semuanya wajib hafal, wajib bisa. Itu namanya Rois Am. Pak Sudi pernah cerita aja.
Tapi hobinya itu ke zaman dulu kan masak pakai kayu bakar. Kalau dia kayu bakarnya habis, itu meja-meja dipatahin. Patahin dibuat bakar, patahin buat bakar. Sampai ada kejadian kata Pak Sudi, waktu itu Pak Sudi di pondok disuruh ngantar undangan ke Jawa Tengah. Ngantar ke Jawa Tengah, sampai tengah perjalanan mobilnya mati. Ada mobil mati, kata Pak Sudi itu. Ada orang angkat kayu bakar. Pak Sudi itu apal temennya. Ini kayak teman gue dong. Ditanyain namanya, minta tolong pak, ini bengkel di mana gitu, nanya-nanya gitu. Kenalan, namanya siapa? Bener, itu temennya Pak Sudi. Ini pak, di sini. Orang itu udah gak kenal sama Pak Sudi udah gak kenal. Tapi Pak Sudi masih kenalin temennya. Angkat kayu bakar. Dikasih duit, kata Pak Sudi saya nggak betul. Zaman itu duit paling besar 20.000, paling besar tuh 20.000. Belum ada 50, belum ada 100. Yang besar 20. Itu sama Pak Sudi dikasih duit 20.000, itu senangnya bukan main. Menurut cara logika, orang itu akan berhasil. Pinternya di atas rata-rata berpikir, kemampuan intelektualnya mantap, EQ-nya tinggi. Di rumah jadi tukang kayu bakar. Pencari loh ya, bukan bosnya, bukan, tapi pencari kayu bakar. Makanya apa ya? Jangan pernah berharap orang bego akan gagal. Jangan pernah berharap orang pintar akan sukses. Dunia ini selalu berputar. Yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya, yang kaya bisa tambah kaya, yang miskin bisa jadi tambah miskin. Itu kayak gitu kehidupan. Dan di anak kamar saya semuanya wajib nabung. Entah itu 30, entah itu 50, kenapa? Ini saya kasih contoh ya, Kenapa saya wajibkan menabung? Karena apa? Sampai ketika anak kamar saya kalau mau beli barang itu saya nggak boleh minta ke orang luar. Sampai harus usaha sendiri nabung. Anak kamar saya udah ada yang nyampe 8 juta nabung. Beli HP, beli silakan, mau top up, mau kan duit kamu. Kalau nggak boleh saya beliin top upnya sini, kasih ID-nya saya kirimin. Kenapa? Usaha dia. Contoh nih, saya kasih uang nabung saya ya. Saya sebelum liburan itu pakai motor teman, motor bengkel itu saya pakai 2 menit. Motor rusak. Itu benerin sampai 1.600.000. 2 menit. Jadi kalau tuku pentol sekamar muntah 1.600.000 beli pentol. Dapat berapa puluh ribu itu pentol ya. Tapi saya ingat, wah tabungan gua ada, ya kasih aja, kan tabungannya ada. Coba seandainya sampai nggak nabung, bu saya ngerusakin motor teman, nggak enak rek, udah tua, malu ingat umur gitu. Makanya kalau bisa nabung, ya semampunya, sampai nabung sehari 1.000 tak berapa. Nominalnya terserah, yang penting nabung. Iya. Di kamar saya banyak yang nabung nyampe 8 juta, 6 juta, 2.400.000. Kenapa? Dia kalau mau beli barang, saat saya mau beli HP, ya sini duitnya saya beliin HP. Saya yang beliin. Pulang nih, besok pulang malam saya udah beliin HP. Paginya pakai HP baru, loh, pakai HP lu. Kenapa? Ini nabung dia loh. Gitu. Jadi belajarlah dari nabung. Dan paling penting kehidupan deh. Jangan pernah melawan orang tua. Semua sampai boleh nanya lah ke Ronaldo, ke Messi semua. Nggak ada yang berani melawan orang tua. Ronaldo, ini saya cerita Ronaldo. Ronaldo waktu pacaran sama si apa saya lupa namanya. Itu ceweknya pernah nangkel sama Ronaldo. Ronaldo, kenapa sih setiap kita kencan itu pasti ada ibu kamu? Ronaldo digituin sama ceweknya digetak. Ronaldo nomor 1 ya. Digituin. Dijawabnya apa? Orang kayak kamu itu bisa saya cari 1.000 dalam detik ini. Tapi untuk gantiin ibu saya 1, nggak mungkin bisa. Diputusin ceweknya. Udah sayang sama ibunya, kenapa? Walau kata Ronaldo, walaupun lu punya duit miliaran, ratusan triliun, kalau keluarga lu sakit tetap lu akan bingung. Pertama orang tua. Makanya selagi ada orang tua kayak ya apa dihormati lah.
perjalanan santri itu unik. Ini saya kasih pengalaman Ustadz Ridho ya. Ustadz Ridho tuh penuh kesan deh. Selama mondok itu history gitu. Perjalanannya yang gila gitu. Ustadz Ridho nggak dibiayain sama orang tuanya, itu dari kelas 4 Mualimin. Dari kelas 4, 5, 6 itu nyari duit sendiri. Dari SPP, dari uang jajan itu nyari sendiri. Monggo kalau mau tanya Ustadz Ridho. Ustadz Ridho di pondok ya jualan di kantin. Kalau di Mualimin ada yang jualan di kantin. Ustadz Ridho jualan, jaga kantin. Itu dianuin, terus nyapu-nyapu jadi tukang kebersihan. Itu buat bayar SPP. Kalau jajan ya jarang-jarang. Itu susahnya zaman dulu saya mondok loh ya. Tapi saya nggak kuat kayak gitu. Saya mondok ya enak lah. Uang jajan selalu ada. Ya kayak gitu. Kita bersyukur lah uang sampean masih ada. Kalau sampean ngalami kayak Ustadz Ridho, sakitnya gimana? 3 tahun tanpa dibiayai orang tua. Sampean mampus. SPP sampean aja 1.250.000 ya. SPP sampean aja 1.250.000 kali. Sampai di sini udah berapa bulan? Kali itu. Berapa? Berapa bulan berapa? Sekitar 17 juta. 17 juta. Uang jajannya? Uang jajan rata-rata di kamar ini berapa? Terus kita ambil 500 lah. 500 kali 7. 5 kali 7 hasilnya 3.500.000. Ya. Itu kalau 500, kalau 1 juta udah 7 juta, tambah 17 juta tambah 7 juta. Jadinya total 24. Tambah lagi sampai butuh, Bu, paketan. Kiriman makan. Wis taruh lah 3 juta, 4 juta. 24 tambah 4, 28 juta. Tambah lagi, Bu, mau beli jersey ya? Mau beli ini, beli ini, beli ini. Belum, Bu, sambang apa, Bu? Sambang, ongkos bensinnya, ongkos tolnya, kebutuhannya. Sampai menurut 7 bulan, nah, itu dengan teknik duit mungkin sekitar 35 juta. Itu kalau sampai beli iPhone HDC dapat 20 HDC tapi ya. Iya. iPhone itu bisa 20 sampai ini. Ya, tapi orang tua nggak pernah menghitung totalnya berapa, yang penting anaknya ya belajar dalam pondok sukses. Kata sama orang tua ngomongnya bagus, itu udah bersyukur. Padahal ya, kalau dilihat dari nominalnya 36 juta. Orang tua sampai kalau berangkat haji udah bisa itu. Tapi apa mikir itu? Enggak. Anak gue pendidikan nih. Contoh lah, sampai gini lah. Bu, Randi nggak punya duit. Contoh gitu. Iya nak, besok dikirim. Padahal sampai nggak tahu kan duitnya dari mana, udah makan apa belum, nggak tahu. Tapi orang tua saya pun, saya pernah ini ngalamin hidup saya. Saya diceritain tuh sama kakak saya. Bapak saya tuh nggak ngirimin uang saya 1 tahun. Jadi ngirimin saya selama 1 tahun itu kakak saya. Jadi kakak saya pertama, kedua, ketiga tuh nabung buat ngirimin saya. Bapak saya nggak punya duit 1 tahun. Akhirnya saya tuh, oh iya ternyata gitu. Ternyata susah jadi orang tua, susah ya. Nggak segampang yang sampai pikir. Tapi sama masih lama lah. Tapi harus dikasih tahu. Saya mau nyinggung kamar sampean lah. Kamar sampean udah bagus gitu. Nggak sampai kelolanya dengan baik. Ini semua yang gambar sama di. Orangnya mana orangnya? Beb, yang gambar semuanya siapa, Beb? Ini orangnya. Ya. Tapi setiap kebagusan pasti harus ada kejelekan. Di kamar saya, sampai tahu kan kamar saya? Itu ngedesain, udah 5 kali ganti. Posisinya kayak gini, wah kurang pas. Sebulan 2 bulan ya, rubah Pak, rubah. Aduh nggak pas lagi, buang-buang enak, ganti lagi. Udah enak nih, sebulan 2 bulan bosan, ganti lagi. Saya desain kamar bisa bagus kayak gitu, itu 5 kali rombak. Cari inspirasi, aspirasi sampai cari di otak. Sampai, oh kamar gua kurang ini nih, menurut gua. Kasih tahu ke ketua kamar, kamar kalau dikasih kayak gini bagus, kamar. Itu kayak gitu. Saling tukar pikiran bisa. Mungkin itu aja lah, udah jam berapa? Jam 9, ya sampai enggak. Makan lah. Tapi yang
dari saya omongin tadi deh, tolong dipakai yang jangan lawan nama ustadz, terutama pembina sampean, penting. Kedua, jangan melanggar peraturan pondok. Udah jadi anak biasa-biasa aja gitu. Sampean kalau sampean ya, mana sampean ya, boleh ditanya ustadz saya, ada gak alfa ngaji saya? Boleh sampai mati. Saya selama kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, satu pun saya gak punya alfa. Gak percaya, takono dimalimin. Saya selama mondok 7 tahun belum pernah kena kartu merah dari pengamanan, belum pernah. Ali ngerokok, belum pernah. Ali korban moh enggak lu. Bisa ditanya sama keamanan, nama saya ada gak di catatan merah itu selama 7 tahun? Gak ada deh. Piye kamar gue ketat kayak ngono. Kamar saya sampai nih, kan kamar saya ya. Telah 1 rakaat itu rajam. Iya. 1 rakaat sama telat di sholat duhur asar kayak opo. Menjenenge sholat. Kok telat 1 rakaat? Rajam sampai. Dulu tapi sekarang udah nggak boleh kayak gitu. Tapi boleh-boleh aja kalau kamarnya mau praktik gitu. Ya gitu. Jadi mungkin aja bisa sampaikan, kamarnya tetap harus dibuka inspirasi baru, sampai harus punya aspirasi baru, apa yang harus diperbarui. Kalau harus ada yang dipertahankan ya dipertahankan, kalau harus ada yang diperbarui ya diperbarui. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.